Woi, subscribe. Ini MC lu kan? Kalau nggak subscribe, gue bunuh nih, biar tamat sekalian. Kalian beruntung ketemu gue. Untung aja cowok itu tampan. Kalau enggak, gue biarin kalian. Dih, kalau lihat yang bener mbak. Mata lu yang rabun, Sel. Adik lu aja ngejar-ngejar gue. Terus ibumu juga. Hah? Ibu gue kenapa? Enggak. Woi Molet, lo buronan ya? Muka lo kayak gak asing. Ayo ikut gue. Yuk kita ikutin dia. Selamat lo Bali ini. Mbak, BTW kita mau kemana ya? Udah, ikut aja. Ada yang mau gue tunjukin ke lo. Sel, kenapa lu mau ngikutin gue? Bukannya lu kesel banget ya sama gue? Harusnya gue yang nanya, kenapa lo bisa lari-lari dan dikejar agen ayah? Lo kerja gak bener ya? Bukan gitu. Jawab dulu, Ge. Kenapa lo ngikutin gue? Dih, ngeselin. Gue cuma disuruh sama mama untuk merubah sikap gue ke lo, karena lo sekarang kan bagian dari keluarga Arya. Oh, cuma itu. Gak ada alasan lain ya? Ya, itu aja. Sekarang gantian. Lo yang cerita. Panjang ceritanya. Jadi itu tadi gue. Woi, ceritanya bisa nanti aja gak? Udah mau nyampe nih. Halo abang-abangku. Tebak, gue bawa siapa? Jangan bilang, lu cuma bawa pelacur lagi ya? Kali ini bukan. Lihatlah. Al, Kalian kenal? Gue nyelamatin dia tadi dari para rentenir. Hah, kalian? Felix. Lihatlah, yang cewek tau bukan? Mantep tuh. Woi, jangan sekali-kali lo nyentuh Sela. woi Al, lu kaget ya? Sama, gue juga. Duduklah dan ceritakan apa yang terjadi. Nah, jadi gitu. Untung gue belum sempat jadi bahan eksperimen. Gue masih gak percaya sama apa yang lo ceritain, Al. Tapi, kalau gak percaya sama lo, gue harus percaya sama siapa? Gila, plot twist banget ya. Lu bener Al, kalau organisasi tersebut kebal sama hukum. Ya, itu fakta. Dan lu mau tahu faktanya lagi? Apa itu? Ya, ayahmu benar, meninggal saat menjalankan misi. Tapi dia dibunuh, bukan terbunuh. Apa? Tahu apa lo? Gak usah ngada-ngada ya. Sekarang yang lebih tahu, lu atau gue? Ayahmu benar menjalankan misi, tapi Arya yang membunuhnya. Ayah kalian itu dulunya adalah sahabat. Sampai suatu saat, Arya diancam. Kalau nggak menghabisi timnya di misi besok dan identitas organisasi terbongkar, keluarganya akan dibantai. Kalau aja Arya lebih memilih menjalankan misi, mungkin lu nggak akan ada di sini, Sela. Cerita kalian semua pasti cuma omong kosong kan? Iya kan? Jangan ngarang deh. Asalkan lu tahu, Sel, kita tahu semua karena kita pernah bekerja untuk ayahmu. Kami berhutang di organisasi gelap itu, tapi kami nggak mampu untuk membayarnya. Dan untungnya, pada saat itu, Ailes, sang legenda pelindung kota, mereka mengacau dan menghambat pemasaran. Akhirnya, kita disuruh untuk memeranginya. Tak disangka, ternyata mereka bekerja sama dengan polisi. Kita ketangkap dan akhirnya dipenjara. Dark Eyes kami aktif, karena kami dilatih. Tapi mungkin, lebih tepatnya kami disiksa sebelum menjalankan perang. Kami merasakan rasa sakit yang mendalam, hingga kami melampaui batas. Dan sekarang, kami nggak segan-segan untuk membunuh. Oh, jadi gitu. Cerita yang sebenarnya. Jadi aslinya, kalian orang baik ya? Nah, Felix, jadi ini alasan lo gak pernah pulang. Mungkin musuh kita sama. Gue dan kawan-kawan berhasil bebas sebelum waktunya. Entah dia tahu atau tidak, yang jelas kami berencana menghancurkan bisnis organisasi gelap itu. Gue juga niatnya gitu. Nah, Sela, lo gimana? Hah, gue masih shock atas semua cerita kalian. Gue gak nyangka ayah gue sejahat itu. Gue akan bantuin lo semua. Baguslah, tapi sorry ya, gara-gara gue, lo ikut terlibat. Iya Al, gak apa-apa. Gue gak berani mau pulang ke rumah. Karena anak buah ayah tahu kalau kita kabur berdua. Mereka pasti udah laporan. Ayah sering kasar ke ibu. Gue takut mau balik. Gue takut dia apa-apain sama ayah. Kalau gitu, ayo kita bongkar organisasi gelap itu dan bongkar semua kejahatannya. Gue ada rencana nih. Kita nggak bisa minta tolong polisi, yang artinya kita harus kerja sendiri. Tapi gue rasa, mending sekecil apapun informasi yang kita dapat, langsung kita upload ke publik. Gue ada 57.000 pengikut di YouTube.
Gue rasa itu cukup untuk membuat beritanya menyebar lebih cepat. Wah, keren. Sekarang lo YouTuber. Iya, awalnya sih gitu niatnya. Konten lo tentang apa, Al? Biasalah anak remaja. Adu pukul. Wah, boleh tuh. Kapan-kapan kita duel ya. Mbak, siapa namamu tadi? Siapa? Gue. Gue Mei, adiknya Kai, sekaligus pemilik kafe ini. Oh iya, Mei. Kafe lu ada wifi nggak? Lah buset, adalah. Sini, ada apa emang? Ya, gue mau nge-live dan mengatakan semua rencana kita. Ya, walaupun cuma sedikit, seenggaknya kalau ada apa-apa, publik langsung tahu. Permisi, Tuan. Gue udah tahu semuanya. Nggak perlu lo ceritain lagi. Iya, maaf Tuan. Lalu sekarang bagaimana? Anak ingusan itu. Ah, sial. Kalau aja anak itu nggak ada di sini, nggak mungkin anak itu mengacau. Sekarang pergi. Perintahkan semua penjaga untuk berjaga lebih ketat lagi, karena kita nggak tahu dia akan menyerang kapan. Yang jelas, dia pasti akan kembali. Baik Tuan. Salah, berani lo ya sekarang ikut campur urusan ayah. Sorry Al. Gue tadi diem aja dan seolah-olah gue nggak tahu. Maaf banget, gue terpaksa karena gue nggak mau hubungan kita ikut hancur. Apa yang terjadi sama keluarga gue ya? Kenapa bisa berantakan kayak gini? Orang-orang bilang kalau ayah gue yang membunuh ayahnya Al. Dan itu semua ayah lakuin demi nyelamatin keluarganya. Ya mungkin itu masih bisa dimaklumi. Karena ayah nggak ada pilihan lain selain berkorban. Tapi sekarang kenapa malah banyak kejahatan ayah yang ditutupi? Dan baru terbongkar sekarang. Mulai dari bisnis pinjaman yang melibatkan nyawa, pembantaian orang-orang yang telat membayar hutang, hingga laboratorium bahan eksperimen. Nah, ini untuk apa? Gila, gue ngerasa ayah gue bukan manusia lagi. Makanya, gue gak berani balik. Dia seperti monster berdarah dingin. Kenapa dia gak punya rasa kasihan ya? Mama, gimana ya kabarnya di rumah? Gue takut terjadi sesuatu. Halo cantik, kenapa ngelamun? Ntar kesambet loh, gue lagi yang repot. Ah, enggak. Siapa juga yang ngelamun? Atau jangan-jangan lo lapar ya? Makan yuk. Nanti deh. Gue masih pengen di sini. Oh, ya udah, gue temenin ya. Gue lagi gabut nih. Boleh. Makasih ya. Nah, sekarang apa yang lagi lo pikirin? Soal keluarga lo ya? Iya. Oh ya, kenapa lo gak marah sama gue? Marah? Marah soal apa? Ayah lo kan dibunuh sama ayah gue. Kenapa lo gak benci sama gue? Pertanyaannya, kenapa gue harus benci sama lo? Sedangkan dalang dibalik semuanya adalah ayah lo. Tapi kan, dia ngelakuin itu demi gue, demi keluarganya. Iya, awalnya gue juga marah, kesel, campur aduk lah. Tapi kalau gue ada di posisi ayah lo, pasti gue ngambil keputusan yang sama. Sekarang yang gue pikirin tinggal ibu kandung gue. Kemana dia? Sampai sekarang gue masih gak tahu. Hah, jadi lo pangeran tumbuh dewasa tanpa orang tua ya? Iya, makanya gue gak tahu gimana cara berinteraksi yang baik dengan orang tua, terutama ibu. Setelah gue masuk keluarga lo, gue cuma berharap gue dapat kasih sayang juga dari mereka. Tapi ayah lo sekejam itu. Lo juga benci dia kan sekarang setelah tahu kejahatannya. Iya. Tapi mama, di rumah aman gak ya? Gue khawatir. Iya, gue gak tahu. Berdoa aja agar semuanya baik-baik aja. Al, lo tau gak sih? Sebenarnya gue takut mau nyenggol ayah. Hahaha, tenanglah, ada gue di sini. Gak perlu khawatir. Gue bakal ngelindungi lo dan ibu. Setahu gue, lo itu cewek cantik yang kuat. Kenapa sekarang ciut? Kali ini yang kita lawan beda masalahnya. Terserahlah. Ayo makan. Sekalian gue mau nge-live nih. Udah, gak usah ngelamun dan gelisah lagi. Ada gue di sini. Tenanglah, gue gak mungkin kalah. Apalagi kita bersekutu sama para kriminal itu. Lo tahu sendiri kan seberapa kuatnya mereka. Woi Al, kalau lo mau pergi aja dulu. Pacar lo nanti nyusul. Gue masih ada urusan sama dia. Pacar? Hah? Pacar? Kok malah pada kaget sih? Kalian berduaan pacaran toh? Hah? Enggak. Lah kocak. Sel,
ada yang mau ketanya ini ke lo. Dan ini penting. Sepenting itu kah? Iya, penting banget ini buat gue. Ya udah, apa tuh? Gimana ya? Gue malu mau ngomongnya. Ya, ngomong tinggal ngomong, biar gue tahu. Maaf ya sebelumnya. Gimana cara agar teteknya besar? Punya gue gak gede-gede, cowok-cowok kurang tertarik. Hah? Ah, buset, di luar dugaan gue nih. Terlalu jauh. Bukan pembahasan gue lagi nih. Udahlah, gue cabut ya. Bye. Gimana? Lu semua ada yang tahu kabarnya Al nggak? Kagak. Emang ada apa? Ya nggak tahu. Makanya gue nanya. Ini kita nggak pesen kopi dulu tah? Lah buset, baru juga nyampe. Dehidrasi gue. Lu berdua mau apa? Biar gue pesenin sekalian. Gue gula aren panas aja ya 1, sama kacang buat ngemil. Oke. Lu apa, Ham? Gue kayak biasa lah. Kopi susu dingin. Oke, tunggu ya. Gue pesenin dulu. Siap. Thanks ya. A few moments later. Udah kah? Udah, itu lagi dibuat. Woi Ham, main HP mulu. Udah apa? Gimana nih rencana kita selanjutnya? Guys, lihat gak? Al nge-live 10 menit yang lalu cuy. Hah? Mana? Coba taruh di tengah aja gak? Gue mau lihat. Nah, jadi gitu. Kemungkinan besok lusa kita bakal menerobos masuk ke sana dan mencari bukti-bukti yang ada. Gue minta tolong ke kalian semua untuk jadi saksi dan bantu nyebarin informasi yang gue dapat biar cepat viral. Gue bakal naruh kamera kecil di baju gue biar kalian semua tahu. Gue jamin gue bakal ngasih kalian ketegangan yang bukan main dan pastinya seru. Hahaha. Jadi pantau terus ya. Mungkin sekian informasi yang gue kasih ke kalian. Thanks ya yang udah mau bantu gue untuk membongkar kejahatan keluarga Arya. Bye. Yah, udah selesai. Arya siapa ya? Sial, kita terlambat. Kita nggak tahu mereka mau masuk kemana. Aduh, siapa lagi yang nelpon? Iya pak, halo. Sekarang banget nih pak. Oh, oke. Aku pulang sekarang pak. Aduh, sorry ya, gue harus balik duluan. Nggak tahu nih, mendadak bapak gue nelpon gue. Kalian lanjutin aja ya. Mendesak katanya. Lah, gimana sih ini anak? Kopi aja belum datang loh. Udah, buat lo aja lah. Lumayan kan? Ada, ya udah, hati-hati ya. Mereka siapa? Pakai jas hitam. Woi, kalian ngapain di rumah gue? Aduh Ham, sini dulu. Yang sopan sama tamu ya. Lah, tamu? Mereka siapa? Aku aja gak kenal. Maafin anak saya ya pak. Ini anak saya, Ilham. Udah, kamu diem aja ya. Nanti kalau Om itu minta tolong, kamu bantuin ya. Oh, sepertinya dia masih sekolah ya. Sekolah di mana? Dia sekolah di SMA 1 Raja ST. Kamu kenal Al? Hah? Al? Ya, kenapa? Dia sahabat gue. Wah, kebetulan kalau gitu. Baiklah, anak bapak mungkin akan berguna. Anak bapak kami bawa ya. Oh ya, setelah anak ini pulang, hutang harus lunas, oke? Baik pak. Lah buset, bentar. Apa-apaan ini? Gue suruh ikut kalian dan melunasi hutang. Hutang apa pak? Untuk apa? Woi, paman-paman gila. Gue nggak akan pernah ikut kalian. Kita kenal aja enggak? Oh, ya itu terserah kamu. Pilihannya ada 2. Ikut kami dan bantu kami, atau ayahmu kubunuh sekarang. Hah? Jaga mulut lo ya. Ham, udah. Sini bapak jelasin dulu. Sebenarnya bapak ada utang sama mereka. Biasalah, untuk judol. Apa? Masih aja. Kan Ilham udah bilang, nggak usah main kayak gitu lagi. Sekarang apa? Semuanya kena imbasnya gara-gara bapak. Bapak utang berapa sama mereka? Dikit kok Ham, cuma 17 juta. Buset, dan itu habis tanpa sepengetahuan Ilham. Sekarang bapak nyuruh Ilham untuk ikut mereka. Gara-gara judol, anak satu-satunya dijual sama bapak. Ilham kecewa pak. Saya nggak punya banyak waktu. Gimana keputusannya? Atau saya yang akan memutuskan?
Udah diem, gue ikut kalian. Baiklah, pilihan yang bagus. Nah, ingat perjanjian kita ya, Pak. Iya, baik Pak. Maafin Bapak ya, Ham. Bapak janji, setelah ini bakal berhenti. Maaf, karena Bapak, kamu jadi korbannya. Lapor, Tuan. Maaf, seperti biasa, kami gagal menagih hutangnya. Tapi, kami berhasil membawa anaknya. Dia mengaku sahabatnya Al. Kalau itu benar, siapa tahu dia bisa membantu kita. Wah, baguslah. Mana anaknya? Ada apa sebenarnya? Kenapa gue dibawa ke sini? Harus ya gue ikut kalian. Buktikan sekarang kalau kamu benar-benar temannya Al. Telepon dia sekarang. Kalau bohong, jangan harap kamu bisa pulang dengan selamat. Ah, sial. Gue nggak bisa menghubungi Al. Semua kontak teman dekatnya diblokir. Dia menghilang selama beberapa hari terakhir. Kalau gitu, kamu punya nomor teleponnya kan? Kasih dia handphone dan hubungi dia pakai nomor yang ada di situ. Telepon dia sekarang dan ajak dia ketemu di tempat pembuang sampah besi di North Valley. Bagaimanapun caranya, harus bisa. Ada apa sih sebenarnya? Oke, gue telepon. Halo, ini siapa ya? Halo Al, ini gue, Ilham. Hah? Ilham? Iya, tolong gue Al, gue diikutin sama orang bersenjata. Hah? Apa? Di mana? Sekarang gue lagi ngumpet di pembuangan sampah besi di North Valley. Tolong bantuin gue Al. Orang yang ngejar lo, ciri-cirinya gimana? Mereka 2 orang, semuanya pakai jas hitam. Yang pertama pakai topi dan kacamata. Yang satunya tinggi, besar, botak palanya. Jangan-jangan itu agen ayah. Oke Ham, tunggu ya, gue bakal kesana sekarang. Oke Al, gue tunggu. Gelisah banget, mau kemana? Mau nolongin kawanmu yang nelpon tadi ya? Sheila? Iya, katanya dia diikutin sama orang yang gak dikenal. Dia membawa senjata dan ciri-cirinya seperti agen ayah. Gue harus nolongin dia. Tunggu Al, jangan tergesa-gesa. Lu gak curiga apa? Gue sempat nguping dikit tadi. Gue rasa banyak yang ganjel di sini. Apa? Dia sahabat gue. Gak mungkin dia ada niatan buruk ke gue. Gak ada yang gak mungkin Al. Kriminal yang dulu jadi lawan kita aja, sekarang ada di pihak kita. Coba deh lu pikir lagi. Anak itu tiba-tiba nelfon pakai nomor baru. Kalau dia gak sengaja ketemu agen ayah, dan dari tadi dia dikejar-kejar terus ngumpat, pasti dia gak bisa kan dipakai nomor baru dong. Di situasi yang kayak gitu. Ada benernya juga sih. Tapi gue harus kesana untuk mastiin. Ya udah kalau gitu. Bawa nih, dipakai ya, untuk jaga-jaga. Apa ini? Itu deker tangan, pelindung pergelangan. Terbuat dari besi. Kalau cuma untuk nembas atau nangkis saja, nggak akan tembus. Lo bisa gunainnya untuk defense. Oke, pasti gue pakai nanti. Thanks ya, gue berangkat dulu. Oke Al, hati-hati ya. Nah, udah kan? Sekarang apa? Udah selesai kan? Gue balik ya. Kamu nggak akan bisa pulang sebelum kusuruh untuk pulang. Ambil senjata, temui Al, dan bunuh dia. Apa? Gila kalian. Gue nggak akan bunuh sahabat gue sendiri, konyol. Pilihannya hanya ada 2, temui Al dan bunuh dia, atau kau beserta ayahmu yang kubunuh. Sekarang, pergilah. Lu akan dikawal sama 2 agen suruhanku. Ingat, kalau kerjamu nggak becus, kau akan dieksekusi di tempat, dan di detik itu juga. Gue nggak ketemu lo akhir-akhir ini. Dan sekarang tiba-tiba kita dipertemukan dengan situasi yang nggak jelas kayak gini. Sorry ya Al, gue nggak ada pilihan lain. Ilham? Hah? Kenapa ada mereka berdua? Sial, kayaknya ini jebakan. Dan Ilham pasti dipaksa untuk nangkap dan bunuh gue. Situasi apa lagi nih? Sial, gue harus apa? Woi Ham, apa-apaan ini? Lo nipu gue? Tunggu apa lagi? Maju, dan penggal lehernya sekarang. Atau, lo yang akan gue bunuh. Maaf Al. Apa yang terjadi sebenarnya Ham? Maaf Al, gue terpaksa ngelakuin ini. Gue disuruh bunuh lo. Kalau enggak,
Gue beserta keluarga gue yang akan dibunuh. Tolong Al, mereka bersenjata. Gue nggak bisa ngapa-ngapain selain nurut kemauan mereka. Sial, orang-orang itu. Kenapa lo bisa terjebak di situasi kayak gini? Bapak gue Al, dia punya hutang. Berhentilah berbicara. Apa yang kalian rencanakan? Lama tak berjumpa. Gimana kabar lo, Ham? Muka lo terlihat pucat dan penuh tekanan. Hahaha. BTW, sekarang lo jago bawa pedang ya? Gue malah nggak tahu kalau lo punya skill terpendam. Gila, gue kewalahan loh. Apa maksudnya? Nikmati aja pertarungan ini. Pradika dan Tame udah pernah ngelawan gue, cuma lo yang belum. Nah sekarang, kalau lo bisa ngalahin gue, kekuasaan kelas 1 gue kasih ke lo, beserta geng kecil gue, yaitu Starten Gang. Lo ngomong apa sih Al? Ayo Al, kenapa nggak dilanjut? Lah, Sela, ngapain lo di sini? Ya, nonton lah. Gue lah, kita kabur nggak bawa baju ganti. Dikira lokasi berguna, tapi baju gue rusak kesayat pedang. Ya, sorry. Itu Al, pakai tongkat yang ada di sana. Wah, boleh tuh. Ayo, maju sini Ham. Buang-buang waktu. Hah, Ilham. Kami nggak punya banyak waktu untuk lihat kalian bersenang-senang. Rasakan itu, dasar bocah ingusan. Matilah, biar gue yang nangkap dia. Dasar nggak berguna. Waduh, bahaya ini. Baguslah, kalian berdua ada di sini. Jadi, kami nggak perlu repot-repot mencari kalian. Akhirnya gue keluar lagi. Kalian telah melampau. Biar gue beritahu siapa sampah yang gak berguna di sini. Al, cukup. Sekarang lebih baik bawa temen lo ke rumah sakit dulu. Al, berhenti. Hah, matanya berubah. Apa yang terjadi? Matanya sama seperti mata para kriminal itu. Hah, Dark Eyes? Apa itu Dark Eyes? Waduh, gimana ini? Gimana kalau sekarang kalian aku potong-potong? Sepertinya akan lebih menyenangkan. Enggak, gue gak boleh diam aja. Gue harus kesana sekarang. Gue harus nenangin dia. Al, tenang. Kenapa lo jadi kayak gini? Akhirnya lu udah sadar, Al. Apa yang terjadi? Gue juga gak tahu. Tiba-tiba mata lu berubah jadi ungu kehitaman. Dan lu kayak orang kesurupan. Hah, jangan-jangan Dark Eyes gue aktif ya? Gue gak tahu. Tapi apa itu Dark Eyes? Sepengamatan gue ya, karena gue juga pengguna Dark Eyes. Dark Eyes itu kayak parasit atau jin lah yang bisa ngambil alih tubuh kita dan kesadaran kita. Jadi, orang yang bisa mengaktifkan Dark Eyes, dia memiliki kesadaran yang lain. Berarti lu gak kenal gue tadi ya? Terus, kenapa para kriminal itu matanya gak pernah kembali jadi normal? Mungkin itu karena Dark Eyes telah menguasai tubuhnya dan jiwa aslinya terkubur dalam kegelapan. Kalau gue masih bisa ngelawan Dark Eyes. Itulah mengapa gue bisa balik kayak semula. Oh ya, satu pertanyaan lagi. Gue tadi ngeliat lo kayak orang keserupan saat dikuasai Dark Eyes. Tapi kenapa para kriminal itu enggak? Dark Eyes terlahir dari energi negatif yang tak terbendung. Amarah, kesedihan, emosi, dan lain sebagainya. Makanya, ketika Dark Eyes gue aktif, gue kayak orang gila. Soal para kriminal itu, ya, lu hati-hati aja. Sebenarnya, mereka bisa aja kalau mau nyerang sendiri. Tapi mungkin, ada yang mereka khawatirkan. Mereka akan lebih sensitif saat di pertempuran. Temen gue pernah disiksa habis-habisan sama mereka. Semuanya koma. Bahkan ada yang hampir mati karena ditebas pedang. Oh, jadi yang gue ajak bicara selama ini itu bukan jiwa asli ya? Iya Sel, mereka bisa berubah pikiran sewaktu-waktu. Jadi walaupun kita satu tujuan, kita harus waspada. Oke, baiklah. Oh ya, Ilham, temen gue di mana? Tenanglah Al, dia udah dibawa ke rumah sakit sama Felix. Tadi gue minta bantuan mereka. Sel, mereka telah melampaui batas.
Gue nggak bisa biarin mereka kayak gini terus. Apalagi mereka udah menyelakakan orang di sekitar gue. Gue nggak bisa diam aja. Besok kita berangkat. Kita bongkar semua kejahatannya. Gue setuju. Gue juga kangen ibu. Woi Al, gue udah nyiapin senjata di ruangan depan. Ayo, susun rencana. Lo udah sadar Al? Woi bocah, lu juga punya Dark Eyes. Gimana cara lu ngontrolnya? Gue nggak bisa kembali jadi manusia normal. Itu tergantung amal ibadah sih. Dasar payah. Dark Eyes lo nggak berhasil menguasai inangnya ya. Hahaha. Malah ketawa. Lo itu yang bodoh. Bisa-bisanya badan lo diambil alih oleh kegelapan. Makanya sholat. Kaisar, cukup. Nah, sekarang gimana? Apa lo punya rencana, Sel? Lo kan tuan rumahnya. Gue nggak ada rencana. Semua pintu sekarang pasti udah dijaga dengan ketat. Kalau kita lewat pintu belakang, kayaknya itu lebih dekat dengan laboratorium deh. Soalnya ruang rahasianya kemarin ada di belakang. Kalau gitu, kita lewat pintu depan aja. Kita serang secara terang-terangan. Al, setelah terjadi kekacauan, lu sama Sela lewat pintu belakang ya. Kalian cari bukti yang ada. Oke, siapkan senjata kalian. Besok kita berangkat. Kita nggak punya banyak waktu untuk menyusun rencana. Tangan kita udah gatel ini. Dasar kebiasaan. Dasar payah. Cuma ngelawan satu anak aja, kalian nggak bisa. Bawa mereka. Nanti langsung masukin ke laboratorium. Wah, kalian beneran berangkat hari ini ya? Ya, gue nggak bisa biarin mereka berulah terlalu lama. Udah banyak orang yang menjadi korbannya. Bang Kai, ngeliat kalian bersenjata kayak gini, sepertinya seru deh. Ada boleh ikut nggak? Lu urus aja kafe lu, nggak usah ikut urusan orang dewasa. Lagipun, kalau lu ikut, yang ada cuma ngerepotin doang. Nah, di rumah lah, jaga tuh kafe. Nanti banyak konsumen yang nyariin. Iya ya. Oh ya, gue lupa ngomong. Pasukan ayah nggak sebanyak yang kalian kira kok. Bahkan gak nyampe 200 orang. Tapi fisik mereka kuat-kuat karena mereka telah ikut tes militer. Bagaimanapun juga, itu nggak akan jadi masalah. Ayo berangkat. Bang, hati-hati ya. Jangan lupa pulang. Al, lu yakin kita pasti menang? Tenanglah cantik, kita profesional soal membunuh. Kenapa lama? Gimana? Anak itu udah beres kan? Maaf tuan, mereka semua kalah. Mereka langsung bawa ke lab untuk dikasih obat sebelum terlambat agar bisa dihidupkan kembali. Apa? Separah itu kah? Apa yang dilakukan sama anak itu? Entahlah, sepertinya dia punya Dark Eyes. Karena setelah melihat kawannya ditembak, anak itu marah, kekuatan dan speednya bertambah besar. Lalu sekarang gimana dengan dua anak buah itu? Dia masih bisa digunakan kan? Saya berhasil tuan, sesuai rencana. Saya juga telah mengupgrade-nya. Lihatlah, mereka tampak lebih siap untuk bertempur. Hahaha, baguslah. Sekarang siapkan mereka. Baik tuan. Akhirnya, kita ketemu lagi Al. Setelah sekian lama lo gak ada kabar. Tame, Pradika, Ilham. Hai tuan, gelar sang raja masih ada di tanganmu yang mulia. Saya bukan tandingan Anda. Ngomong apa sih Ilham? Kok lu masih hidup? Lah buset, ngarep bener gue mati. Ini animasi boy, gak ada yang gak mungkin kalau animatornya udah ngegambar. Padahal seluruh fans lo udah berduka loh. Sial. Tapi ngeliat kondisi lo kayak gini, lebih baik lo istirahat deh Ham. Lu lihat perut gue? Perut gue ditempel nyet, buset. Ya kali gue gak balas dendam. Gue suka nih gaya lo. Tunggu, kenapa kalian bisa ada di sini? Dan kenapa kalian tahu tempat ini? Sebenarnya gue yang ngasih tahu mereka Al. Apa? Ya, gue pikir akan lebih mudah jika kita agak ramean. Gue sengaja nggak nyuruh mereka bawa pasukan, karena ya untuk meminimalisir korban nyawa. Iya, tapi sekarang lo ngorbanin temen-temen gue, Sel. Ya, iya sih, tapi mereka nggak keberatan kok. Bener itu. Kita kan sahabat, kita harus saling membantu, Al. Ya, bener sih. Tapi berjanjilah kalian agar nanti nggak mati.
Hahaha, aman Al. Lapor Tuan, ada 9 anak remaja yang ke arah sini. Mereka udah dekat. Wah, sepertinya mereka udah hampir nyampe tuh. Oke, kembalilah ke tempatmu. Nah, Dok, sekarang gimana? Saya akan mulai sesuai perintah, Tuan. Baiklah, kasih tahu seluruh pasukan untuk bersiap menyambut mereka di pintu gerbang. Baik, Tuan. Oh ya, pasang bom di beberapa tempat untuk memudahkan kita melarikan diri nanti. Baik, Tuan. Sesuai perintah. Nah, sekarang gimana? Sesuai rencana, kita bagi 2 kelompok. Kalian anak-anak SMA sama Sela pergi lewat pintu belakang ya. Kami akan mencari area lewat pintu depan. Oke, ayo kita mulai. Semoga berhasil ya. Ini medan perang, khawatirkanlah dirimu sendiri, nak. Mereka telah bergerak. Kelompok pertama menuju pintu utama, dan satunya lagi menuju pintu belakang. Oke, saya terima infonya. X0911, lu pergi ke pintu belakang, sambut mereka. Dan kau tetap di sini. Jaga laboratorium ini. Jika anak-anak itu masuk, jangan sampai mereka bisa keluar lagi. Dan kalian berdua bertarunglah di depan pintu gerbang utama. Jangan sampai ada yang berhasil masuk. Tuan, saya telah memerintahkan para mutan itu di ruangan tertentu dan memasang bom di lorong yang menuju ruang pelarian. Bagus. Mari kita lihat seberapa hebat mereka. Gerbang ini nggak mungkin nggak dikunci, kan? Sepertinya Cek udah bikin jalan baru tuh. Oke. Ayo masuk. Minggir-minggir, biar gue duluan. Wah, mereka telah menyiapkan sambutan untuk kita. Kayaknya nggak ada penjaga di belakang. Apa mereka udah mulai ya? Ayo masuk. Oi, oi, oi. Apa itu? Bukannya dia anak buah ayah ya? Gue pikir dia udah mati pas ngelawan lo kemarin, Al. Feeling gue sih, bangkainya dibawa dan dijadikan bahan eksperimen. Lihatlah, sekarang dia seperti mutan. Hah, gue paling benci kalau rame-rame kayak gini. Harusnya lo seneng, karena lo bisa nembasin pedang sesuka hati lo. Katanya nggak nyampe 200 orang. Tapi kok rame banget ya? Haruskah kita berdoa dulu? Ya, terserahlah. Karena gue yang masuk duluan, biar gue yang mulai. Al, lo berdua pergi aja. Ini biar urusan kita bertiga. Oke, gue serahin ke kalian ya. Ayo Sel. Nah, sekarang gimana cara ngalahin nih monster? Mereka semua pakai rompi anti peluru. Kalau kayak gini terus, yang ada gue kehabisan amunisi. Inikah orang-orang yang telah ikut tes militer? Sial, mereka bangkit lagi setelah jatuh. Wah, lama tak berjumpa. Gue pikir kalian belum bebas dari penjara. Oh ya, kalian dibebasin sama king kecil dari wilayah barat ya? Hahaha, dasar budak. Tutup mulutmu dan kemarilah sialan. Ya, gue tahu, lo mau balas dendam kan? Baiklah, tapi jangan harap kalian bisa menyentuh Tuan Arya. Jack, sisanya gue serahin sama lo ya. Gue rasa kali ini lo harus keluarin seluruh tenaga lo. Felix, awas! Makhluk apa itu? Nggak ada mata tapi bertanduk. Ini bagian gue ya. Padahal gue masih sibuk. Kepalanya bolong. Otaknya hancur. Tapi kenapa masih bisa jalan? Gue rasa ini deh ruangannya. Ayo rekam dan foto semua yang bisa jadi barang bukti. Sela, kenapa ngelamun?
Ah ya, sorry. Lo lihat apaan sih? Hah? Monster Human. Hasil eksperimen setengah jadi yang melibatkan perpaduan antara DNA binatang dan manusia. Layaknya binatang, orang yang telah dijadikan eksperimen bukanlah manusia lagi, karena mereka sudah nggak memiliki akal. Bahkan bisa dibilang mereka sudah mati, tapi mereka dibuat agar bisa menuruti perintah penciptanya. Matanya yang berubah menjadi warna biru adalah efek dari obat kimia terlarang. Walaupun gak sempurna, tapi eksperimen ini dinyatakan berhasil. Monster Human 1 atau MH1 Owen, pemimpin White Cross, alamat North Valley, eksperimen sukses, DNA serigala. Sorry, gue pernah denger tentang cerita lo. Ini mantan lo ya? Iya. Udahlah, gak usah dibahas, gue juga udah lupa. Gue gak nyangka aja, kenapa yang ngelakuin ini ke pacar gue dulu. Wah, gue tahu, lo aslinya sedih kan? Lo pura-pura kuat karena ada gue di sini, iya kan? Tapi, ya, itu lebih bagus, karena sekarang dia datang. Wah, sial. Mukanya beneran kayak serigala lapar sekarang. Lo pergi aja, Sel. Ini urusan gue. Gue gak mau lo keinget sama masa lalu lo lagi. Cariin ibu, biar gue sendiri yang ngurus limutan. Oke. Jangan sampai kalah ya sama mantan gue. Bye-bye. Masalah gampang ini. Sekarang apa? Gimana cara ngalahin makhluk ini? Gak usah banyak omong. Ayo serang. Ayo Ham, kita serang sambil nyari titik lemahnya. Dok, obatnya masih ada kan? Kurasa masih ada sekitar 6 suntikan lagi, Tuan. Baguslah, jangan digunakan lagi. Simpan dengan baik. Baik, Tuan. Kalian di sini rupanya. Wah, Sela, anakku yang paling cantik. Gue bukan anak lo lagi, sialan. Gue gak sudi punya ayah psikopat kayak lo. Apa yang lo lakuin, ha? Pacar gue dulu kabarnya menghilang. Gak tahu siapa yang bunuh, ternyata ayah. Ayah jadiin dia sebagai bahan eksperimen. Hahaha, sepertinya kamu udah tahu ya. Lalu sekarang, apa maumu, ha? Sini, biar gue bunuh lo sekarang. Wah, kamu akan jadi anak durhaka kalau gitu. Gue gak peduli. Udah banyak manusia yang mati di tanganmu kan. Gue akan balas semua perbuatan lo. Biar saya aja, Tuan, yang urus. Gak usah ikut campur. Ini masalah keluarga. Biarin gue aja. Lebih baik cek situasi di bawah. Baik, Tuan. Anak pungut itu, beraninya dia menceritakan semuanya ke Sela. Kemarilah, Sel. Sialan, pistol gue tinggal 2 peluru lagi. Kalau ini nggak kena, gue bakal habis sama tuh monster. Meski otak lo udah hancur, lo masih jago ya bawa pedangnya. Perut gue sakit. Kita nggak akan berhasil kalau nyerangnya satu persatu kayak gini. Ayo, serang bersamaan. Mutan sialan. Tidurlah dengan nyenyak. Kemana lagi si Sela? Serangan kita kena telak ke semua bagian badannya. Gue rasa dia gak akan bisa bangun lagi sih. Ya, itulah yang seharusnya terjadi. Ayo keluar. Kita nggak tahu apa yang akan datang lagi kalau kita terus maju ke sana. Ibu, Al, akhirnya kamu kesini. Ibu tahu kamu pasti akan datang. Ayo pergi. Ibu dengar beberapa ruangan di sini akan diledakan. apa? Sela mana? Sela, Iya, dia nggak kesini. baru kamu Al yang datang.
Apa? Kemana perginya dia? Ah, gue kan nyuruh dia ke sini. Jangan-jangan dia pergi menemui Arya sendirian. Ibu turun duluan aja, aku mau mencari Sela sendirian. Tapi Al, Situasinya berbahaya, Bu. Aku akan baik-baik aja kok. Lo masih jadi tangan kirinya Arya kan? Nah sekarang, tangan lo yang akan gue patahin. Sialan. Lo pikir siapa yang sedang lo lawan, ha? Karena lo kalah, pedang lo gue ambil ya. Bener kan? Semua akan jauh lebih mudah kalau pakai pistol. Tuan, situasi di bawah sangat kacau dan sepertinya kita terpojok. Lebih baik kita pergi sekarang sebelum hal buruk terjadi. Apa? Sial. Nah, Sela, kayaknya kita nggak bisa lama-lama deh. Ayo pergi dok. Woi, dasar tua bangga, kemarilah. Hahaha. Bye-bye anakku. Sela, syukurlah kau masih selamat. Ayo keluar, rumah ini akan meledak. Apa? Ayo, Sel. Wah, sepertinya yang di depan udah habis ya. Ledakan bomnya.